Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku yang Abi cintai dan segenap pendengar serta pemirsa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kuliah subuh online dengan tema tips hidup bahagia, dengan menjadikan buku yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di sebagai panduannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkeluarganya, sahabatnya, dan umatnya setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Hari ini kita akan memasuki poin yang keempat. Silahkan dibuka di halaman 18 bagi para pemirsa dan pendengar yang punya PDF-nya. Ada di halaman 18. Baik, silahkan dibaca, Mas Abdurrahman. Memusatkan pikiran untuk melakukan pekerjaan hari ini dan tidak dihantui oleh pikiran-pikiran masa depan atau kesedihan masa lalu. Ya, perhatikan baik-baik. Di sini ada 3 waktu yang disebutkan. Apa coba 3 waktu itu, Mas Abdurrahman? Sekarang, Hari ini, hari esok, hari esok, hari kemarin. Ya. Orang hidup di dunia itu akan mengalami 3 waktu. Hari ini, hari apa Mas Abdullah hari ini? Kamis. Hari kemarin, hari apa? Rabu. Esok? Jumat. Itulah yang dihadapi oleh manusia. Yang diajarkan agar kita bahagia adalah fokus dengan apa yang kita hadapi hari ini. Dan tidak terlalu dihantui dengan apa yang terjadi kemarin. Apalagi sesuatu yang belum terjadi. Ya. Contohnya dalam kondisi saat ini. Alhamdulillah kita sehat. Alhamdulillah kita sehat. Walaupun sedang ada wabah. Perhatikan, kita alhamdulillah tidak terjangkit. Jadi jangan kemudian setiap hari membaca berita, 1000. Berapa Mas suka sekarang? Ada 10.000. Ada, setiap hari kita update. Ya. Setiap hari kita update jumlah korban. Akhirnya jangan-jangan besok saya, jangan-jangan besok saya. Jangan-jangan besok. Besok kan sesuatu yang belum terjadi. Jangan kita rusak kebahagiaan kita hari ini dengan memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi di esok hari. Atau kita memikirkan sesuatu yang sudah terjadi kemarin. Ya, terlalu memikirkan, dibebani sesuatu yang sudah terjadi kemarin. Ya. Misalnya kemarin ada yang menghina kita. Ada yang menghina kita. Ngolok-ngolok nama kita. Sudah terjadi atau belum? Sudah. Kalau sudah terjadi, sudah. Lewat. Nggak usah kita pikirin terus. Ngapain kita pikirin? Ya. Wong sudah terjadi kok. Kalaupun kita pikirkan, Mas Anjas, apa akan berubah? Enggak. Sudah lewat. Inilah salah satu kunci kebahagiaan. Fokus dengan pekerjaan hari ini. Ya. Kemudian tidak terlalu terbebani dengan hal-hal yang sudah terjadi di masa lampau dan apa yang belum terjadi di masa yang akan datang. Lanjutkan Mas Abdurrahman. Termasuk yang dapat mengusir perasaan cemas dan gelisah adalah memusatkan semua pikiran untuk mengerjakan sebuah pekerjaan pada hari ini dan memutuskan diri dari pikiran-pikiran yang akan datang serta kesedihan atas waktu-waktu yang lalu. Karena itu Rasulullah SAW berlindung dari al-ham dan al-hazan. Al-hazan adalah perkara-perkara yang telah lalu, yang tidak mungkin diulang dan didapati kembali. Sedangkan al-ham adalah sesuatu yang diakibatkan oleh ketakutan pada masa yang akan datang.
Maka hendaklah seorang menjadi manusia hari ini, mengerahkan sekuat tenaga kesungguhannya dalam memperbaiki hari dan waktunya saat ini. Nah, Nabi SAW mengajarkan kita untuk minta perlindungan dari alham dan apa? Al-hazan. Pakai ha atau pakai ha, Mas Anjas? Al-hazan pakai ha atau ha? Ha. Al-hazan. Oke. Hah? Pakai ha. Kalau alham pakai apa, Mas Abdullah? Ha. Ya, alham dengan apa? Al-hazan. Jangan dibalik. Bukan alham dan apa? Al-hazan, bukan. Apa bedanya antara alham dengan al-hazan? Mungkin kalau kita buka kamus biasa, kita akan temukan alham dan al-hazan itu sedih. Ya, maknanya mirip. Padahal sebenarnya dijelaskan oleh Syekh Sa'di di sini, kalau al-hazan itu sesuatu yang sudah terjadi. Kesedihan tentang sesuatu yang sudah apa? Terjadi. Ya. Kalau al-hazan, kalau alham itu sesuatu yang belum terjadi. Ya, kalau al-hazan itu sesuatu yang sudah terjadi, tidak mungkin terulang. Kalau alham sesuatu yang belum terjadi. Ketakutan sesuatu yang belum terjadi. Contoh misalnya, nanti gimana kalau sabaknya ketika setoran nggak lancar? Oh, belum terjadi kok. Ngapain apa? Takut. Ya. Fokus sekarang, siapin. Ya. Duh, nanti kalau ngimami, kalau salah gimana? Wong belum ngimami kok sudah bilang salah. Ya. Nanti kalau khutbah macet di tengah jalan gimana? Wong belum khutbah kok. Ya. Sudah, sekarang kerjakan. Ya. Siapkan, misalnya sabaknya belum siap, ya disiapkan. Ngimaminya belum hafal, ya disiapkan. Ya. Nah, nanti mau ngomong apa? Baca, tanya. Ya. Sibukkan dengan sesuatu yang kita hadapi saat ini apa. Ya. Wah, berarti kita nggak perlu punya cita-cita dong. Perlu atau tidak? Perlu nggak punya cita-cita? Perlu. Tapi jangan kemudian kita ketakutan dengan cita-cita kita. Wah, nanti kalau aku habis tamat di SD, aku mau mondok, nanti kalau di mondok ketemu dengan anak-anak nakal gimana? Loh, belum mondok kok sudah bilang ketemu anak nakal. Ya. Sudah jalani hari ini apa? Ya. Nanti kalau aku sakit gimana? Loh, belum sakit kok. Berarti nggak peduli, ya peduli, siapkan kesehatan. Ya. Makan makanan yang bergizi, ya. Rajin olahraga, ya. Jaga kondisi tubuh, ya. Itu termasuk fokus dengan hari ini. Apa tadi? Alham dengan apa? Al-hazan. Baik. Terus Mas Ukasyah. Memusatkan pikiran. Iya. Memusatkan pikiran dalam masalah ini juga dapat menyempurnakan sebuah perbuatan. Di samping menjadi penawar kesedihannya, Rasulullah SAW jika berdoa atau mengajarkan umatnya untuk berdoa, maka dia juga menganjurkan untuk minta pertolongan dan keutamaan kepada Allah Ta'ala atas kesungguhannya dalam mewujudkan apa yang dia mohonkan dalam doa-doanya, dan juga meninggalkan setiap yang tidak diinginkan dalam doa-doanya, karena doa seharusnya sesuai dengan amal perbuatan. Seorang hamba yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang bermanfaat baginya dalam urusan agama dan dunia akan memohon kepada Rabb-nya kesuksesan yang diinginkannya, dan dia meminta tolong kepada Rabb-nya atas hal tersebut. Masya Allah, bagus sekali ini. Kalau pagi-pagi kita habis sholat subuh, habis zikir sholat, ngapain kita? Zikir pagi. Kita apa? Zikir pagi. Di dalam zikir pagi itu kan ada Allahumma Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Mas Anjas, al-kasali apa? Kesalamapan. Hah? Mas suka al-kasali? Malasan. Habis tanya,
Sabtu Rahman. Ketika sudah baca doa ini, Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Pernah nggak mengalami tetap malas? Hah? Pernah. Kenapa itu? Sudah minta perlindungan dari Allah, lindungi aku dari sifat malas. Kenapa hari itu tetap malas? Hah? Masuka dibantu. Kenapa Masuka? Tetap ada setan, gangguan setan. Tetap ada gangguan setan. Berarti nggak perlu doa dong? Perlu. Perlu. Mas Abdurrahman, kenapa kira-kira? Hah? Kalau masih diganggu setan. Karena kita doanya kurang Rius. serius. Buktinya nggak serius apa? Mas Anjas? Buktinya doanya nggak serius apa? Ambil mainan. Sambil mainan satu. Sambil bercanda. Nggak fokus. Ya. Dan buktinya nggak serius juga. Yang penting di sini adalah tidak menjalankan apa yang dia baca dalam doanya. Tidak apa? Menjalankan apa yang dia baca dalam doanya. Jadi doa itu harus diiringi dengan tindakan nyata. Ketika kita minta perlindungan kepada Allah dari al-kasal, yaitu rasa malas, maka kita harus berusaha untuk meninggalkan rasa malas itu. Jadi jangan Rabbi a'udzubika minal kasali tapi tetap tiduran aja. Ya, tetap malas-malasan, enggak. Doa juga harus diiringi dengan perbuatan. Ya. Enggak cukup hanya sekedar berdoa. Contoh misalnya, kita minta rizki kepada Allah. Minta apa? Rizki. Ya Allah, berilah aku rizki. Tapi tiduran terus enggak pernah apa? Bangun. Enggak pernah kerja. Dapat? Enggak. Ya. Jadi berdoa harus diiringi dengan tindakan nyata. Dan tindakan nyata itu harus dilakukan dengan fokus. Memusatkan pikiran. Mas Anjas, baca hadisnya coba. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz wa idza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza walakin kul Qaddarallahu wa ma syafa'al wa inna law taftahu amal syaitan. Terus berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah jika ada sesuatu yang menimpamu. Maka jangan engkau katakan seandainya saya kerjakan ini niscaya akan jadi begini dan begitu. Akan tetapi katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkan apa yang dikehendaki dia berbuat, karena sesungguhnya kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan. hadis Hadis riwayat Muslim. Mas Abdullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis di atas menggabungkan antara perintah untuk berupaya mendapatkan manfaat dalam setiap keadaan dengan perintah meminta pertolongan kepada Allah serta tidak tunduk terhadap kelemahan, yaitu kemalasan yang merugikan dan menyerah terhadap perkara-perkara yang telah berlalu serta menyaksikan ketetapan Allah dan ketentuannya. Mas Abdurrahman. Beliau juga menjadikan sebuah perkara menjadi dua bagian. Bagian di mana seorang hamba memungkinkan baginya untuk meraihnya atau meraih apa yang mungkinkan baginya, atau menolaknya atau meringankannya. Maka dalam hal ini seorang hamba harus memperlihatkan kesungguhannya dan minta tolong kepada Rabb-nya. Suka? Bagian lain adalah bagian yang tidak mungkin untuk itu.
maka pada hal tersebut seorang hamba harus tenang, ridho, dan pasrah. Tidak diragukan lagi bahwa berpedoman dengan kaidah ini merupakan penyebab datangnya kesenangan dan hilangnya rasa gundah dan resah. Ini bagus sekali nih hadis ini, Masya Allah. Jadi kalau kita menghadapi apapun masalah, kita harus berusaha ihris, semangat, kemudian minta tolong sama Allah. Jadi kita itu harus ada ikhtiar, harus ada tawakal. Contoh misalnya kayak sedang wabah seperti ini. Kita harus berikhtiar. Usahanya apa? Kalau kita keluar pakai masker, itu usaha namanya. Kemudian kita rajin-rajin cuci tangan, itu namanya usaha. Tapi itu nggak cukup. Kita harus apa? Wasta'in billah. Harus minta tolong sama Allah. Kenapa kita harus minta tolong kepada Allah? Karena kita nggak bisa ngelihat virus tadi. Ya, sangat kecil. Kita nggak bisa ngelihat. Maka kita minta tolong sama Allah supaya kita dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Wala ta'jaz. Dan jangan malas. Jangan apa? Malas. Ya. Terus kalau misalnya mengalami sesuatu yang nggak enak, baik mana? Wa in asabaka syai'un fala taqul law. Apa artinya law? Andaikan. Mas kasih harusnya kayak gini, udah nggak usah. Ya kalau mau ngambil pelajaran nggak apa-apa. Kenapa? Karena kata andaikan itu akan membuka pintu setan. Akhirnya tukaran. Ya, kamu sih saling lu kamu sih, ya, nggak selesai masalah. Ya, ini adalah nasihat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Mari kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.